Halo semua, ya kembali lagi. Nih masih sama Mas Ari nih. Kemarin kita udah ngomongin seputar padi dan teman-temannya. Sekarang kita ngomongin spesifik soal gitar nih, Mas. Ah iya. Oke, Mas Homer gitar. Ini gimana Mas? Kok jadi bikin gitar sekarang? Iya, ini gitar ini juga aku dari lama, impian saya dari lama juga. Terus ada juga eh, cita-cita lah, boleh dibilang keinginan yang walaupun agak terlalu besar, tapi ya nggak apa-apa lah. Katanya kan kita disuruh bermimpi setinggi-tingginya Iya. kan gitu. Yang pertama ya aku pengen jadi tuan rumah di negeri sendiri karena banyak pabrik gitar di Indonesia ini yang pemiliknya adalah orang asing Orang asing. gitu. Padahal SDA dan SDM-nya di Indonesia ini melimpah, kayu melimpah, orang-orangnya juga jago-jago gitu. Betul, betul. Ya aku pengen meramaikan aja, mudah-mudahan bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, aku juga pengen merubah eh, masyarakat yang suka membeli, bangga dengan gitar palsu. OKW, kopi. Kopi apapun lah namanya itu dibilang apa namanya replika Replika. atau apa. Saya bener-bener pengen merubah itu deh gitu. Karena apa? Karena ada timnya Homer itu dia bilang kasihan kayu Indonesia, sampai ke situ loh dia. Saya juga baru terinspirasi dari dia. Loh kenapa kok kasihan? Iya, kayu Indonesia yang bagus-bagus, yang indah itu dipakai untuk gitar jiplakan. Iya. Wah, sampai segitunya Oscar namanya. Oscar, kamu segitunya ya? Bener, tapi bener juga sih. Iya loh, ini kebanggaan Indonesia. Alam Indonesia, kayunya melimpah, bagus-bagus. Tapi dipakai untuk gitar jiplakan yang nggak ada kebanggaannya gitu. Aku pengen merubah itu deh. Kalau bisa kalian kalau punya duit jangan beli yang palsu deh. Jangan beli yang replika lah atau KW gitu kan. Saya bilang palsu deh. Karena orang-orang bilang replika itu sesuatu hal yang dipajang gitu loh, pajangan. Tapi ini memang dia menjiplak gitu. Jadi banyak di Indonesia ini pengrajin gitar jago-jago, bagus-bagus, luthier, tapi akhirnya dia bikin gitar yang palsu-palsu itu. Karena apa? Karena yang beli ada juga. Pongseng payu itu terus piye Mas? Loh, lah itu makanya kan ini agak susah juga. Mau disalahin yang bikin ya karena ada yang beli, Ya. mau disalahin ada yang beli karena ada yang bikin juga. Padahal Indonesia kaya, pengrajinnya bagus-bagus. Cuman ya itu membuat gitar palsu, kan nggak ada kebanggaannya bro. Iya, iya. Ya sih Mas, sebenarnya kalau ngomongin soal kayu juga ya nggak tahu kalau masuk sampai Semarang, cuman gue pernah nih ke daerah Banten, gue nggak sebut daerah persisnya apa. Itu sangat bikin gue shocking juga sih sebenarnya. Ternyata satu hektar lebih itu Mas lahan itu punya perusahaan asing. Itu kayu, dari lu ngomongin kayu buat gitar, kayu buat kapas segala macam itu punya orang asing. Itu di tanah kita men, itu sangat lah komunis banget ya. Iya, ya seperti itu. Nah terus Mas kalau soal gitar nih, ya kan Mas pemain gitar tentunya, tapi ada timnya lagi nggak sih untuk yang bikin bodinya, ada yang buat moldingnya atau bikin jignya, atau ada timnya lagi Mas? Iya, ini adalah kerja tim ya. Yang pasti saya ini bukan pengrajin gitar, saya bukan luthier. Kalau diumpamakan yang paling mirip adalah Ibanez saya ini. Ibanez itu adalah perusahaan eh, desain dan manajemen. Dia nggak punya pabrik sendiri. Beda dengan Gibson Fender yang memang dari awal itu memang dia luthier gitu kan, Leo Fender gitu, dan punya pabrik gitu. Kalau Ibanez itu enggak, dia nggak punya pabrik. Saya itu seperti Ibanez gitu. Jadi saya punya tim yang mendesain
yang mendesain ada, yang vendornya bagian produksi ada gitu. Untuk yang versi H yang premium ada pakai CNC, yang untuk versi yang low-nya adalah seri N ada juga. Ada banyak vendor saya gitu. Tapi yang mendesain awal mulanya memang aku sendiri gitu. Ini Pakai semua gambar tangan. produksi di Jakarta, Mas? Enggak. Ada di Bogor, Mojokerto, Bandung, Surabaya gitu. Nah, ini dia gitar yang tadi pakai Iya. 13 pin dan bisa akustik dan ini Mas ya? Ini 13 pinnya ini yang mengembangkan pertama kali Roland sih. Roland. Roland. Jadi kalau pick up ini kan secara keseluruhan dia outputnya jadi cuman satu aja kan. Jadi ini kan ibarat mic nih, ibarat mic. Oke. Dari ini ngambil suara ini terus dikeluarkan cuman satu. Oke. Kalau ini masing-masing per senar, makanya ada 13 pin. Jadi ini ada mic-nya satu, keluar satu, dua, Oke. itu. Ini pakai sistem piezo juga nggak sih Mas? Iya, piezo. Ya, piezo di sininya piezo. Terus mikrofonnya ini dikeluarkan satu-satu. Beda sama yang ini, yang pick up biasa kan cuma satu aja. Kalau ini dia masing-masing per senar gitu. Mas, Ini- kalau aku boleh tanya nih, ini kan salah satu gitar yang unik juga nih. Sebenarnya yang menjadi orang harus milih Homer apa sih Mas? What make Homer special? Apa yang membuat gitar ini spesial dibandingin gitar yang lain Mas? Ya, yang pertama adalah ini desain original. Oke. Desain original dan pembelinya adalah mendapatkan desain yang kami tim desain dengan sempurna gitu. Itu satu. Kedua, ya saya pribadi turun terjun langsung untuk membuat produk ini. Jadi kualitasnya melalui QC aku deh gitu. Yang pasti itu yang didapat dari Homer Gitar. Gitu. Kenapa namanya Homer Mas? Simple. Tambahan lagi mungkin kedepannya aku akan menggunakan kayu-kayu full Indonesia gitu untuk supaya ya bahan percobaan juga ya, karena selama ini kan gitar barat memang gitar dari negara barat gitu yang sudah pakai kayu yang umumnya gitu, padahal kayu Indonesia juga bagus-bagus juga gitu. Ini kayunya apa sih Mas kalau boleh? Maple atau? Untuk yang ini masih maple. Untuk Maple? yang ini masih maple. Ada yang kayu lokal, cuman nggak di sini gitarnya. Ada di kantor. Oke. Nama Homer, oke. Nama Nama Homer, nah, Homer itu panggilan teman-teman deketku ke aku. Itu waktu zaman kuliah itu pertama kali diputer film Bart Simpson. Bapaknya Bart lah. Itu si Homer itu kan bapaknya si Simpson itu, gitu, bapaknya Bart. Ya aku dinilai temen-temen tuh karakternya sama seperti si Homer itu yang sakarpe dewe ngawur. Apa maunya sendiri seperti itu. Itulah panggilanku ke teman-teman tadi juga manggil aku Homer juga. Oke. Gitu. Terus aku waktu memilih nama itu aku berpikir apa ya, Homer. Memang kan banyak, mungkin hampir seluruh merek di dunia, merek gitar di dunia ini adalah dinamai si penciptanya gitu kan. Namaku si Ari nggak menjual juga. Homer tak pikir lagi apa ya. Ternyata setelah tak gali lagi, Homer itu ternyata ada 3. Oke. Homer Simpson ada di Amerika, Homer filsuf ada di Yunani. Iya, Homer itu bukan cuma Simpson aja. Ada seorang filsuf yang pinter ya namanya filsuf ya kan, Ada. dari Yunani. Dan satu ada di Jakarta Raya, yaitu saya sendiri. Mas Ari sendiri. Jadi karakternya
aku pengen Homer ini lengkap lah, rock and roll-nya dapet, ininya pemikirannya dapet kayak gitulah. Nah ini yang paling penting ini. Dari pengalamanku main gitar, aku menganalogikan kenapa Fender dan Gibson itu gitar yang paling terkenal, karena dia bisa mengekspektasikan, merepresentasikan jiwa rock and roll. Oke. Kenapa saya bisa merasakan itu? Aku pakai Ibanez untuk main. Ibanez adalah gitar yang enak. Soundnya enak juga, gitar yang mudah dimainkan juga. Label detailnya enak lah pokoknya. Enak banget gitu. Soundnya juga oke juga. Tapi dia kurang enak dibuat buat main jingkrak-jingkrak di panggung. Apa istilahnya? Joget-joget itu apa bahasa Indonesianya? Ekspresi. Berekspresi. Nah tuh, ini ada penonton kita teman-teman. Bagus. Penonton kita bagus. Ekspresi. Ya ekspresi, tapi juga buat apa namanya performance ya, buat performance, buat okay. bergoyang-goyang lah. Itu Ibanez nggak enak karena Ibanez adalah gitar yang technical, Yang rockstar banget lah pokoknya bentuknya. Kan dia juga rocker banget bentuknya tuh mas. rocker dan technical. Mainnya untuk main technical enak, tapi untuk coba main blues atau rock and roll kurang enak dia. Beda sama si Fender, udah enak banget dipakai goyang-goyang kayak gimana. Bahkan Gibson yang beratnya minta ampun tuh masih enak dipakai buat Istilahnya buat stylist lebih oke buat lah. stylish, betul. Nah, ini juga Homer ini juga melalui itu juga. Tak coba dulu untuk goyang-goyang enak nggak ya? Oh, masih enak dipakai goyang-goyang. Buat bergaya enak nggak ya? Oh, enak Iya. gitu. Yang penting gaya dulu mas ya. Iya, gaya dulu. Itu yang utama, gaya dulu. Skill nomor 2 pokoknya gaya dulu. Ekspresi dulu kan. Iya. Ekspresi. Memang salah satu skill bermain gitar adalah ekspresi juga. Bukan skill ya. Salah satu penentuan untuk gitar itu berhasil atau tidak dari ekspresi juga. Memang pengetahuan skill penting. Tapi kalau itu doang jemu, bosan dilihatnya. Coba kita lihat dari dewa-dewa gitar. Hendrik kayak gitu-gitu. Hendrik kan, wah, yang lainnya juga Pasti ada gimmick-gimmick yang lah pokoknya. ekspresinya Nah. seperti itu. Nah, inilah makanya kelebihannya Homer salah satunya adalah lengkap di desain. Saya berusaha mendesain secara lengkap baik dari materialnya, bentuknya, terus dicoba di panggung juga. Gitu. Ini yang salah satu yang spesial juga nih yang gue tahu adalah masalah logonya nih. Katanya yang Oh, bikin iya. logonya awalnya anaknya mas nih. Betul sekali. Coret-coretannya dia akhirnya dijadiin logo tuh mas. Iya, logo ini sudah dibikin beberapa orang gitu. Aku minta tolong temen yang suka gambar, yang suka desain. Aku minta mereka bikin jadi bagus juga. Cuma saya kok kurang puas ya. Terus aku nggak tahu, punya feeling aja si anakku Cira tuh kok kayaknya bisa. Aku minta tolong bikinin bapak dong gitu. Dan dia dengan niat banget juga bikin, yaitu bikinnya di kertas kotak-kotak itu. Apa namanya, kertas yang kotak-kotak itu? Buat gambar lah pokoknya. Ya, buat menulis halus itu, buat gambar itu dia bikin di situ. Terus disempurnakan di komputer. Ya ini memang original buatan si Cira, tak tambahin sih ini naik. Oh. Ini aku tambahin, ini yang aku tambahin naiknya. Ada artinya nggak sih mas kenapa harus naik? Kenapa bentuknya haknya harus begitu? Kalau hanya seperti ini, kalau hanya ini nih aku menganalogikan seperti orang yang siap bertarung. Oh. Jurus Tangau. bangau. Jurus bangau. Terus yang terakhir begini ya harus naik lah, sesuatu harus terakhir harus berjaya. katanya kalau tanda tangan tuh, saya pernah dikasih tahu orang kalau tanda tangan tuh terakhir harus naik. Wah. Dan semuanya sukses ya mas. Iya, set harus naik. Nah kalau yang ini apa mas? Ini logo Mas Ari.
Nah, ini adalah namanya Trifold. Waduh, gitarnya juga udah nggak ada di sini juga yang yang bergambar Trifold. Ini adalah logo Homer, namanya Trifold. Jadi nggak mungkin kecil, nanti tak kasih ini ya. Ada, nanti tenang aja. Tak kasih ininya nanti ditampilkan. Kekuatan editing mah banyak. Ya. Jadi ada 3 garis. Ada 3 garis. Garis yang mendatar ini adalah hubungan antara manusia. Oh, ada filosofinya Mas berarti. Ada filosofinya. Oke. Nah, kalau yang lurusnya Yang naik ke atas adalah hubungan ke Sang Pencipta. Oke. Dan akhirnya semua itu akan mati kan nantinya. Jadi yang miring. Bukan yang ke bawah. Oh, ya ke bawah, kan? oke. Atas Tuhan dan mati gitu kan. Ini kan kehidupan nih. Oke. Dan yang miring adalah the way of rock and roll. Waduh. Filosofinya berat deh, Bos. Jadi Homer ada dua logo atau gimana, Mas? Oh bukan, ini kan font aja nih. Font, oke. Jadi kalau logonya tapi tetap yang itu ya. Logo ini Trifold. Oke. Gitu. Ini fontnya seperti ini. Ya, Trifold seperti itu. The way of rock and roll. Kalau orang mau dapetin gitar ini kemana sih, Mas? Eh, sementara belum ada offline store-nya, online di www.homerguitars.com. Kalau yang di Instagram ada, Mas? Ada, bisa juga di DM aja ke Instagram @homer_Indonesia. Ya, pokoknya semua ada di bawah sini ya lo. Ya, atau WA langsung bisa ke 0878 8700 7463. Ya, di bawah sini kan. Tapi nggak bisa custom ya, Mas. Semua udah ada templasinya begini bentuknya makanya. Iya. Ya nggak apa, tapi ini aja. Konsultasi dulu. Iya, kontak aja. Kontak dulu. Siap. Kontak aja. Oke, Mas, ini nextnya apa yang terbaru dari Homer? Atau mau bikin elektrik terus atau mau bikin akustik juga? Sementara fokus di elektrik dulu, karena juga itu tadi ya aku mau lebih mendalam lagi untuk gitarnya, lebih oke lagi, lebih siap lagi, dan yang pasti juga lebih bisa tahu ya gitaris Homer ini tipikalnya seperti apa gitu, sedang mempelajari aja. Oh ya, satu lagi nih, menarik ini. Ini adalah desain pertama kali Homer. Inilah gitar yang jadi pertama kali. Dan waktu sudah jadi baru ketahuan bahwa nggak bisa main di fret Akhir. karena salah di desain ininya. Di itu istilahnya apa ya? Ya, Ini bolt on namanya. bolt on-nya. Akhirnya dirubah menjadi set in neck. Aduh, Oke. gitar contohnya ada di dalam. Nanti tak kasih. Berarti ini. trasnya di dalam dia, Mas ya? Ya, Tas-tasnya. jadi tidak ada bautnya ini. Ya. Jadi tidak ada bautnya, dimasukkan ke dalam. Nah, itu baru bisa dimainin. Ini adalah produk gagal ini. Tapi ini malah justru buat saya bersejarah banget. Gitu. Yang sering dipakai mana, Mas, kalau buat di padi, Mas? Oh, Nggak ada di sini, ada di kantor. Kemarin Studio. habis main soalnya. iya. Oh ya, boleh dilihat. Oh ya, ini contoh juga. Aku Ya. mendesainnya itu dari mockup juga. Tuh, dari triplek nih. Iya, ini tadi gue juga lihat, oh ini mockupnya begini dulu ya. Iya, ini tak print untuk aku foto dulu nih. Yang tadi menghubungkan ke itu tadi, hubungin ke yang buat enak dulu nggak? Buat iya. gayanya? Buat goyang-goyang asik gak ini ya? Gitu buat bergaya-gaya dulu. Kan penampilan yang utama. Untuk kelas Mas Ari mah yang penting penampilan dulu deh. Oh ya, ini trifold nih. Iya, trifold tadi. Ini garis antar manusia ke Sang Pencipta. This is the way of rock and roll. Mantap. Oke, gitu. Ya sudahlah, ini kayaknya kita udah bahas-bahas masalah gitar juga. Mudah-mudahan sih sukses selalu, Mas. Oh, Amin, terima pertanyaan kasih. terakhir sih, Mas. Gue pengen tahu gitaris luar yang menginfluence permainan Mas Ari siapa sih? Yang pasti mendiang Eddie Van Halen. Dia memberikan saya spirit ya, karena
karena dia itu main dengan cara dia sendiri. Jimi Hendrix pun juga main dengan caranya dia sendiri. Cuman saya lebih ke Eddie Van Halen. Itu dia yang menginspirasi aku. Lantas juga akhirnya berkembang ke The Edge YouTube. The Edge YouTube. Itu juga yang mempengaruhi aku, akhirnya main efek, main delay segala macam. Terinspirasi dari dia juga dengan dengerin dia, oh ternyata bisa ya main gitar tanpa harus main shredder, mau jadi shredder, tapi juga bisa bikin harmoni yang bagus tanpa harmoni ribet bagus yang megah juga. Dibantu dengan itu, dan saya juga suka bunyi-bunyian yang aneh-aneh. Dung, 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 Ya kemarin tonton tuh bagus juga sih Mas, yang Mas cover lagunya YouTube. Oh, iya. Itu keren sih, soundnya dapet lah. Iya. Kalau gitaris lokal Mas, siapa Mas? Gitaris lokal banyak sih ya yang menginspirasi aku juga waktu zaman sekolah. Itu Balawan, dia itu kakak kelas saya di SMA 1 Denpasar. Kakak kelasku di atas 1 tingkat. Dia Andra Ramadan juga, Andra Backbone, Dewa juga yang menginspirasi aku juga pengen jadi gitaris ya gara-gara dia juga. Ya, Syahrani juga banyak sih, Banyak. hampir semua lah. Hampir semua. Hampir semua sih, nggak bisa aku sebutin karena aku suka gitaris. Oke deh Mas, thank you nih buat waktunya. Thank you. Next pagi ada rencana Mas? Padi next masih fokus di acara di TV yang tiap minggu itu. Ya baru sementara itu dulu sih, karena keadaan juga masih ini ya, agak takut-takut juga ya. Kita mau bikin apa juga, ya masih menjaga kesehatan dulu deh yang utama. Ya ini kayak sekarang kita nih ingat pesan ibu. Nah, iya betul sekali. Walaupun Ini sebenarnya jaraknya jauh, cuman badan gua agak lebar jadi kelihatan dekat. tapi kalau udah pakai ini kan, Ya aman, ya, aman. lumayan lah, nggak nembus lah. Ya. Oke Mas, gue terima kasih untuk ini waktunya. Again, ini gue sangat terhormat banget. Gue sampai sekarang masih gemeteran. Ketemu sama rocker sejati. Gak mau dibilang living legend tapi mau dibilang rocker. Rocker aja. Oke Mas, mudah-mudahan sih gue doakan apa yang Mas kerjakan selalu sukses, lancar, sehat-sehat selalu deh Mas. Terima kasih, amin. Ya, semoga satu lagi, semoga Homer Gitar bisa memberikan warna baru deh buat gitaris di Indonesia. Amin. Itu sih yang paling penting, dan juga ya semoga ini keinginan kami pribadi, yaitu tadi semoga bisa menjadi brand yang apa ya, menjadi kebanggaan lah gitu. Karena terserah deh kalian mau pilih merek apa, tapi jangan jiplakan lah. Ya beli yang original aja. Kasihan kayunya. Beli yang original, itu yang bekas atau apapun lah. Tapi yang original. Iya, kayu juga ngaruh loh ke suara gitar. Iya, gitu. kalau di apa palsu nanti suaranya enggak. Umurnya juga nggak panjang biasanya. Ya kan Mas ya? Ya itu anuku ya, keinginanku lah, cita-cita. Amin. Gitu. Oke, gue Chris, gue mohon pamit. Kalau kalian mau subscribe Mas Ari juga ada YouTube-nya Mas ya? Homer Gitar. Lu lihat di situ deh kalau lu mau tahu soundnya atau jenis-jenis gitar dari Homer juga ada di situ. Lu subscribe aja, lu ikutin aja ya. Lu tahu Instagramnya Mas Ari lah pasti. Masa fans beratnya Padi tidak tahu ya, itu sangat memalukan sekali sih. Sobat-sobat Padi harus tahu lah ya. Oke Mas Ari, thank you buat waktunya. Iya, terima kasih Chris. Tuhan berkati selalu. Sama-sama. God bless you. Gue Chris, mohon pamit. Bye-bye. Bye.